pembelajaran ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa alam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan diharapkan dapat membawa manusia menuju kesejahteraan hidup yang lebih baik. Nah, disinilah sains sangat berperan. Apakah sains itu? Ilmu pengetahuan atau sains adalah fakta yang diperoleh berdasarkan penelitian secara cermat dan sistematis. Banyak manfaat sains dalam kehidupan, di antaranya menjelaskan berbagai peristiwa-peristiwa alam dan menemukan cara untuk memecahkan permasalahan. Seorang saintis harus memiliki sikap ilmiah, sikap untuk bertindak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Contohnya, jujur, objektif, tekun, rasa ingin tahu, percaya diri, dan lain-lain. Penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain 1. Pengamatan. Pengamatan melibatkan panca indera dan alat ukur yang sesuai. 2. Membuat inferensi. Inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. 3. Mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan bisa berupa lisan atau tulisan. Contohnya, dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan metode untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Adapun tahapan-tahapannya adalah 1. Merumuskan masalah. 2. Mengumpulkan data atau informasi. 3. Menyusun hipotesis atau dugaan sementara. 4. Melakukan eksperimen. 5. Pengumpulan data dari eksperimen. 6. Mengolah dan menganalisis data. 7. Membuat kesimpulan, serta 8. Publikasi hasil. Pengukuran. Ini adalah contoh kegiatan pengukuran. Lalu, apa pengukuran itu? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Amati gambar-gambar berikut. Dari gambar tersebut, manakah besaran yang bisa diukur dan mana besaran yang tidak bisa diukur? Lalu, apa besaran itu? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka dan satuan. Sedangkan satuan adalah simbol yang telah disepakati bersama untuk menyatakan nilai sebuah besaran. Besaran ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Ada 7 macam besaran pokok. Contohnya, panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, dan jumlah zat satuannya mol. Secara umum, satuan dibedakan menjadi 2, yaitu
satuan baku, dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Contohnya meter, kilogram, sekon, meter kubik, dan lain-lain. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Contohnya jengkal, depa, hasta, tumbak, dan lain-lain. Alat ukur besaran panjang contohnya jangka sorong, penggaris atau mistar, meteran kelos, meteran laser, dan mikrometer skrup. Sedangkan alat ukur besaran massa contohnya neraca gantung, neraca analog, neraca digital, dan neraca sama lengan. Alat ukur besaran waktu contohnya arloji, jam pasir, stopwatch digital, stopwatch analog, jam matahari, dan lain-lain. Pengukuran besaran panjang dengan menggunakan jangka sorong. Bagian-bagian dari jangka sorong adalah rahang dalam untuk mengukur diameter dalam, rahang luar untuk mengukur diameter luar, skrup pengunci, skala utama dalam sentimeter, skala nonius atau Verner, pengukur kedalaman. Hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,01 cm. Baca skala sebelum tanda 0. Pada skala utama menunjukkan angka 4,2 cm. Sedangkan pada skala nonius yang bawah menunjukkan garis keempat lurus dengan garis di atasnya. Sehingga 4 dikalikan ketelitiannya yaitu 0,01 cm. Pada skala nonius menghasilkan 0,04 cm. Sehingga hasil secara keseluruhan adalah 4,2 ditambah 0,04 sama dengan 4,24 cm. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur diameter benda yang sangat kecil dan untuk mengukur ketebalan benda yang sangat tipis. Bagian-bagian dari mikrometer skrup ada rahang tetap, rahang geser, mur pengunci, skala utama, skala nonius, selubung luar, dan roda bergerigi. Hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup dengan ketelitian 0,01 mm. Pada skala utama menunjukkan angka 13,5 mm. Sedangkan pada skala nonius yang lurus mendatar dengan skala utama adalah garis ke-17, sehingga 17 dikalikan 0,01 hasilnya 0,17 mm. Jadi hasil dari pengukuran adalah 13,5 mm ditambah 0,17 mm sama dengan 13,67 mm. Kita lanjut pada materi besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Contohnya, luas diperoleh dari panjang kali lebar. Satuannya meter persegi. Volume diperoleh dari panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya meter kubik. Massa jenis diperoleh dari massa dibagi volume. Satuannya kilogram per meter kubik.
Kecepatan diperoleh dari perpindahan dibagi waktu. Satuannya meter persegi. Pengukuran besaran turunan. Untuk mengukur luas benda, kita sediakan alat, penggaris atau mistar. Kita ukur panjang dan lebarnya, sehingga luas benda atau luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Untuk mengukur volume benda ada dua macam, yaitu benda yang teratur bentuknya dan benda yang tidak teratur bentuknya. Untuk mengukur volume benda yang teratur bentuknya, contohnya balok. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan volume benda yang tidak teratur bentuknya, contohnya batu kerikil. Kita sediakan alat gelas ukur. Mula-mula gelas ukur kita isi air. Di situ terlihat volume air 50 ml. Setelah itu kita masukkan batu kerikil ke dalam gelas ukur yang berisi air tadi, sehingga volume sekarang menjadi 80 ml. Untuk menentukan volume benda atau kerikil sama dengan volume akhir dikurangi volume awal. 80 ml dikurangi 50 ml sama dengan 30 ml. 1 ml setara dengan 1 cm3, sehingga volume batu kerikil adalah 30 cm3. Konversi satuan. Untuk memudahkan, kita buat tangga satuan. Contohnya, tangga satuan panjang. Setiap naik satu tangga dibagi 10, dan setiap turun satu tangga dikali 10. Begitu juga tangga satuan massa. Setiap naik satu tangga dibagi 10, dan setiap turun satu tangga dikali 10. Berikutnya adalah tangga satuan luas. Setiap naik satu tangga dibagi 100, dan setiap turun satu tangga dikali 100. Untuk tangga satuan volume, setiap naik satu tangga dibagi 10, dan setiap turun satu tangga dikali 10. Berikut ada ketentuan untuk satuan volume. 1 liter setara dengan 1 desimeter kubik, dan 1 cc setara dengan 1 cm3. Contoh soal. Berapa hasil pengukuran dari alat berikut? Terlihat pada gambar adalah pengukuran panjang dengan menggunakan mikrometer skrup. Pada skala utama menunjukkan hasil 5 mm. Pada skala nonius menunjukkan garis yang lurus dengan skala utama adalah garis ke-42, sehingga kita kalikan 0,01 sama dengan 0,42 mm. Hasil pengukurannya adalah 5 ditambah 0,42 sama dengan 5,42 mm. Berikutnya adalah konversikan satuan berikut. 1 gram per cm3 sama dengan berapa kilogram per meter kubik. Dari gram kita ubah menjadi kilogram, sehingga 1 kali 1/1000 dibagi dengan cm3 diubah dengan meter kubik. 1/1 juta. Hasilnya sama dengan 1/1000 dikali 1 juta per 1 sama dengan 1000 kg per meter kubik.